Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita akan bahas adalah bukti-bukti yang terbaru yang disampaikan oleh Lisa Mariana bersama dengan sejumlah kuasa hukumnya saat melakukan press conference hari ini. Ini adalah kali pertama Lisa Mariana berbicara di media massa dan menjawab segala macam pertanyaan dari netizen. Ini sudah kurangkumkan poin-poinnya temannya, tetapi kita awali dulu dengan salah satu bukti yang menurut aku sangat sulit untuk dielak dan juga sangat sulit untuk dimanipulasi. Kita bisa cek di jejak digitalnya. Ini terkait dengan bukti yang disampaikan pertama adalah begini. Saya punya bukti nih kata kuasa hukumnya Lisa Mariana. 4 Juni 2021, Bapak RK ini berada di Palembang. Dia ini mendesain Islamic Center. Oke, aku cek jejak beritanya. Memang betul kalau dari beritanya di tanggal tersebut misalnya dari Tempo ya bahwa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meninjau lokasi bangunan Islamic Center dan kawasan Sungai Musi di sela kunjungan kerjanya di Kota Palembang pada Kamis 3 Juni 2021. Rencananya dia akan mendesain kedua tempat tersebut untuk menjadi landmark kebanggaan Sumatera Selatan. Ada apa dengan tanggal 3 atau 4 Juni 2021? Ini yang diklaim oleh Lisa adalah dirinya itu diminta untuk datang ke Palembang untuk menginap di sebuah hotel di sana yang katanya sekitar 3 malam. Oke, kita coba buka awali dengan kronologi awal menurut versi Lisa. Katanya bagaimana dia ketemu dengan Bapak RK tersebut. Kata dia, saya itu dikenalkan pertama kali oleh AA di media di Mei 2021. Jadi sebelum ketemuan katanya sekitar April atau awal Mei katanya 2021, saya itu disuruh buat video yang agak-agak gimana gitu, video sure lah oleh AA di apartemen untuk dikirim ke Pak RK katanya. Terus nggak lama dari itu setelah saya ngirimin video, ya dia menghubungi saya lewat Instagram, bahkan langsung video call juga. Dan saya kaget katanya kok tiba-tiba langsung video call. Jelas ini bertolak belakang dengan keterangan lawannya, AA, ataupun juga tim dari Pak RK yang mengatakan, ya tidak benar semua tersebut. Bahkan AA mengatakan yang pertama kali ngechat di Instagram itu adalah Lisa, bukan Pak RK. Ya, katanya mereka sudah punya buktinya masing-masing. Kita hargai dari kedua belah pihak. Dan netizen bisa lebih yakin yang mana begitu. Kemudian dia kenapa mau gitu melakukan hal seperti itu? Katanya dia diiming-imingi uang 50 juta rupiah, tapi juga uangnya katanya nggak sampai ke saya. Nggak sampai ke saya, apakah sindirannya ini ditilap sama orang-orang tertentu? Ini tujuannya, dugaannya untuk AA nih sepertinya. Terus Juni 2021, katanya dia ke Palembang. Diundang oleh Pak RK, dan saat saya ke Palembang, status saya itu sudah pacaran loh. Kita nggak munafik juga ya, pacarannya aku nggak ngerti nih, maksudnya pacaran orang dewasa ya sulit ya, maksudnya gini, masa kita mau pacaran sama orang, kita misalnya gini, kalau Pak RK juga ngirimin video dia yang sama seperti dari Lisa yang kirim juga, kan ngecek nih, ngecek satu sama lain, kamu oke atau enggak, itu make sense lah. Biasanya kan di aplikasi buat yang dating kan seperti itu. Wah, kamu kalau ngirimin aku seperti ini, kamu juga harus kirim balik. Tapi kan ini sepertinya hanya satu pihak yang mengirimi gitu. Ibarat kata kayak transaksi seperti itu. Kemudian versi dari Lisa adalah, saya memang ke Palembang itu disuruh sama Pak RK dan status sudah pacaran. Selama kami berpacaran, beberapa bulan berarti kurang lebih pacarannya, komunikasi kami hanya lewat Telegram saja, layaknya seperti orang pacaran. Nah, setelah dari Palembang, 2-3 minggu kurang lebih, saya itu tes dan ternyata saya sudah hamil atau berbadan dua. Kemudian saya telepon Pak RK katanya, dan Pak RK waktu saya telepon dia bilang begini, Pak gitu kan, manggilnya Lisa atau Neng gitu ya. Neng, dia bukan manggilnya Pak, tapi Akang katanya. Eh, Akang Lisa hamil katanya. Terus dia bilang, dari Pak RK-nya bilangnya, Lisa, Akang telepon 5 menit lagi ya. Dia dengan nuansa yang kaget, katanya seperti itu. Terus nelpon balik ke Lisa, dibilang begini, Lisa ini kan masih muda, lanjutin dulu kuliahnya. Karena usia dia saat itu kan katanya masih 21 tahun. Nah setelah itu, nggak lama dari itu, dikirimilah paket. Paket ini menjadi bukti lagi ditunjukkan oleh Lisa di media. Katanya ini adalah paket yang dikirim di tanggal 21 Juli 2021, lagi masa-masa COVID saat itu. Itu ada sejumlah uang dan juga obat-obatan
uangnya itu sekitar 100 juta rupiah. Dan tujuan uang tersebut dipakai harusnya untuk menggugurkan, tetapi saya tidak lakukan, tapi justru uangnya saya pakai untuk sewa apartemen dan untuk membesarkan buah hati saya ini. Nah, ini kayaknya Pak RK dugaannya kalau memang betul tuduhan yang disampaikan ini ngerasa kayak kecolongan gitu loh. Ini udah dikasih uang 100 juta untuk dihilangkan dengan alasan dia masih muda, nanti masa depannya terenggut dan sebagainya, fokus aja mengejar karirnya, tapi justru malah dipakai untuk membesarkan. Itu yang ngebuat dia mungkin ya kayak ngerasa terhianati begitu. Bahkan ada salah satu statement dari Lisa ditanya sama wartawan. Lisa, jadi selama 3 tahun terakhir usia putrimu ini, pernah nggak Pak RK melihat atau bertemu langsung dengan putrinya? Dikatakan bahwa kasihan putri saya tidak pernah ketemu sama bapaknya sama sekali. Oke, terus wartawan juga tanya, Lisa, bagaimana yakin kalau bahwa putri kamu ini adalah 100% adalah miliknya Pak RK? Lisa mengatakan dengan tegas begini, bahwa selama saya waktu itu menjalin hubungan dengan Pak RK, saya tidak ada pria lain dalam hidup saya saat itu. Makanya saya yakin 100% itu adalah miliknya Pak RK. Tapi bagaimana dengan video 4 menit 28 detik yang beredar, yang sudah ada di banyak sosial media, yang wajah perempuannya mirip sekali dengan Lisa, tetapi kalau untuk yang prianya itu bukanlah RK, itu bagaimana? Nah, dugaannya kenapa video itu dikeluarkan semakin menguatkan bahwa ini untuk menjadi petunjuk bahwa mungkin ya lebih menguntungkan timnya dari Pak RK. Ini akan menunjukkan bahwa lihat tuh Lisa, ternyata dia bukan cuma satu-satunya doang gitu. Bahkan dari wawancaranya AA di sejumlah media mengesankan bahwa si Lisa ini adalah pekerjaannya jualan begitulah. Jualan video, jualan macam-macam dan sebagainya. You know what I mean. Walaupun tuh dia menyebutnya masih dugaan, tapi diarahkan ke sana begitu. Terus selama hubungan tersebut, wartawan tanya, apakah Ibu Cinta mengetahuinya? Ya, si Lisa bilang, saya tidak tahu. Masa saya mau cari tahu, kan saya selingkuhannya doang begitu. Jadi yang uniknya adalah begini ya, kalau seandainya Pak RK ini bukanlah orang yang kaya raya, bukanlah seorang pejabat dengan asetnya sudah ratusan miliar, sepertinya Lisa tidak akan melakukan hal yang sebegitu nekatnya. Kalau yang Pak RK tersebut adalah orang biasa aja atau mungkin hanya pegawai biasa, kayaknya nggak mungkin sampai seheboh ini. Makanya tujuannya memang jelas, dia mengakui memang semua ini saya lakukan demi anak saya, demi tujuan materi. Kalau ditanya sama wartawan, terus yang mau diminta dari Pak RK apa nih Lisa katanya? Apa minta mau dijadiin istri lagi? Dia bilang, oh saya tidak mau jadi istrinya RK gitu kan ya. Yang saya mau adalah tanggung jawabnya. Tanggung jawab di situ adalah nama lainnya adalah uang begitu. Karena apa? Ya dia kan bilang katanya dari dia hamil sampai 8 bulan lalu itu Pak RK masih terus mengirimi uang gitu loh. Mengirimi uang ke tadi punya buktinya ada transfer dan sebagainya. Dan rata-rata kalau aku lihat di sini angkanya memang nggak pasti tapi belasan juta adalah setiap bulan yang dia dapatkan. Tapi 8 bulan terakhir dia nggak dapet, dan saya tuh mintanya katanya udah kayak pengemis gitu loh. Dan dia ngerasa kayak sakit hati. Makanya nih yang ngebuat kita semakin yakin bahwa perempuan tuh memang makhluk yang luar biasa, sangat sensitif, jadi hati-hati gitu loh. Dari awalnya bisa begitu cinta, tapi tiba-tiba menjadi benci. Terus kita juga tahu bahwa Lisa kan mengaku baru melahirkan putri keduanya, dan dia juga sudah punya suami. Ada foto-foto suaminya yang beredar, dan foto-foto suaminya itu kan aku lihat ya, itu banyak tato-tatonya. Artinya ya memang mungkin aja itu adalah, ya nggak tahu juga apakah itu mengindikasikan yang di video yang beredar itu adalah video lama ataukah video baru. Biarkanlah nanti para pakar telematika kalau itu masuk ke persidangan untuk membuktikannya. Karena itu akan menjadi salah satu faktor penting kalau ternyata video tersebut dibuatnya adalah di bulan Mei atau Juni atau sebelum waktu krusial pertemuan. Bisa aja tuh ada buktinya kamu bukan hanya berhubungan dengan Pak RK misalnya, tapi juga dengan pria lain. Tapi kalau ternyata video tersebut adalah video setahun yang lalu gitu, dengan suaminya, wah jelas ini nggak relevan dengan kasusnya begitu. Nah, banyak masyarakat yang bilang, kok Lisa ini bisa segitu gamblangnya menceritakan, mengatakan A, B, C, dan D, apa dia tidak memikirkan perasaan suaminya gitu, di mana suaminya gitu, apakah tidak melarang dan sebagainya. Aku yakin pasti ada beberapa hal yang tidak kita ketahui di balik ini semua. Waktu dibilang bahwa selama ini Lisa pekerjaannya apa,
Terus menghidupi putrinya seperti apa? Karena kan 8 bulan sudah tidak mendapatkan uang lagi dari Pak RK. Dia bilang, keluarga saya itu keluarga berada. Saya selalu mendapatkan support dari keluarga saya, dikasih uang untuk susu, untuk juga pampers. Tetapi ini bertolak belakang dengan keterangannya AA yang disebutkan gitu. Aku lihat wawancaranya di media massa, AA bilang bahwa saya dulu pernah lihat ke rumahnya Lisa, datang. Lisa itu rumahnya katanya, mohon maaf nih, sudah kayak mau roboh katanya. Terus ya Pak RK tuh kasihan aja, makanya dibantu untuk biayanya gitu. Dan ya, ini bertolak belakang satu sama lain. Lisa bilang saya berasal dari keluarga yang berada, tapi di sisi lain dibilang rumahnya udah kayak mau roboh. Tapi kalau secara pandangan pribadiku, ya mungkin Lisa, ya mungkin kategori menengah, nggak yang kaya raya banget, tapi juga nggak yang bawah-bawah banget ya. Kelihatan dari penampilan secara luar, walaupun itu tidak menjamin semuanya gitu. Cuman kalau dengan dia bilang 8 bulan ini dia ekonominya ngos-ngosan karena nggak mendapatkan kiriman dari Pak RK, yaitu mengkategorikan bahwa dia kategorinya mungkin menengah, tapi menengahnya ke bawah, nggak menengah yang ke atas gitu, karena dia masih membutuhkan uang belasan juta rupiah tersebut untuk biaya hidup dirinya dan juga putrinya. So, ini adalah bagian yang sedang menjadi teka-teki dan dia bilang bahwa saya selama ini dikasih uang doang sebenarnya sama Pak RK dan juga dikasih sebuah mobil. Nah, tentang anaknya, dia bilang bahwa anaknya memang lahir prematur, itu sekitar 36 minggu, dan Pak RK sama sekali belum menemuinya, karena setelah tahu dia hamil, sudah mulai tidak ada ketemuan sama sekali. Jadi, ibarat kata ini hubungannya kemungkinan besar hanya dalam hitungan beberapa minggu aja. Setelah terjadi pengakuan tersebut dia hamil, Pak RK langsung lepas tangan, tidak mau ketemu lagi, tapi tetap memberikan nafkah secara lahir atau uang doang gitu. Nah, ini menjadi teka-teki nih, bener atau enggak begitu. So, itu dulu bisa aku update terkait dengan konferensi pers Lisa Mariana hari ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Semara. Sampai jumpa.